Pun sampai pernah itu namanya kasur aja. Mereka tinggalin pas ada acara, pokoknya ditinggalin. Kasur itu bisa sobek semua. Cakaran gitu mas? Sejenis kayak malah bukan cakaran, kayak sayatan ya mungkin. Kayak sayatan pedang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya di salah satu daerah di daerah Jawa. Oke, langsung aja kita sapa Mas Lau. Halo Mas Lau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi sibuk apa Mas? Ya sedikit kesibukan kerja. Wih nice. Nih Mas Lau ini akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat masih di daerah Jawa kampung gitu Mas ya. Betul. Bisa di-spill dikit nggak Mas ceritanya buat teman-teman? Kalau di rumah kita itu banyak yang mengatakan konon di kamar kita itu adalah sebuah kerajaan sih. Wih. Kerajaan Mas ya. Kerajaan. Wih gokil sih ini. Kalau gitu ditahan dulu Mas nih biar Siap. teman-teman podcast pada penasaran nih ya kan. Oke, buat teman-teman podcast di rumah yang mau kayak Mas Lau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Mas Lau, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Monggo diceritain. Jadi begini, awal mulanya pun saya nggak tahu seperti apa, dan banyak orang berbilang seperti itu dengan lihat dengan mata kepala sendiri. Pun di situ katanya ada sebuah kerajaan. Tapi kerajaan ini konon dan ceritanya orang pun saya dengan melihat sendiri itu seperti emas semuanya. Pun megah di situ. Ada salah satu saudara lah kita bilang. Anaknya yang sekitar umur 3 tahun itu meninggal. Katanya itu masuk ke situ. Ngikutlah di tempat atau di kamar itu, tempat kamar saya, yang kononnya itu adalah kerajaan. Nah, saya pun juga sering mengalami keganjilan di kamar itu. Dalam arti keganjilan yang saya rasakan kan saya tinggal di situ dan berketempatan di situ. Tapi di kamar itu paling betah itu 5 menit ditinggalinya. 5 menit Mas? Iya. Di sisi lain pun dengan kesibukan orang tua dulu, saya pun sering ditinggalkan sendiri. Pun ada keganjalan. Dalam arti dulu itu sebelum ada lampu ya, udah ada tapi masih hitungannya nyala mati itu. Habis itu saya ketimpahlah lemari ini. Tapi di lemari ini saya ditolongin sosok ini. Sosok dalam arti tak kasat mata, berbadan tinggi, tegak. Seperti kalau kita bilang itu sejenis orang kerajaan, tapi mungkin punggawanya. Iya. Yang sampai sekarang pun, insya Allah, beliau masih selalu. Iya. Kita sebut apa enggak ini? Nama punggawanya ini. Boleh. Punggawa ini yang bernama Eyang Bambang. Iya, beliau mengatasnamakan Eyang Bambang inilah dia. Terus cerita. Saya suruhlah hitungan setiap hari itu tidur di kali. Jadi saya berangkat tidur di kali itu, habis pada maghrib, saya selalu di kali. Setiap hari itu, pulang sesudah subuh. Itu.
semua dengan izin Allah. Mungkin saya dikasih kelebihan sedikit itu. Jadi udah nggak ada rasa takut, dan selama ini saya tuh nggak punya merasa merinding sekalipun tuh nggak ada. Karena terbiasa gitu. Karena mungkin udah terbiasa. Oke. Ya, kita kan mungkin di samping kita ada mereka. Cuma satu, beda alamnya. Iya. Kita mempercayain kok. Tapi jangan sampai mengikuti. Kita percaya boleh, tapi jangan sampai kejerumus. Tuh. Bahwa kejerumus ini yang menyesatkan kita. Itu. Ya, kita balik ke awal cerita. Iya, betul. Dengan rumah ini pun banyak. Dulu ada seorang musafir juga pernah tinggal di situ selama seminggu. Musafir berarti orang nggak kenal nih ya? Orang nggak kenal. Oke. Kita orang nggak kenal. Musafir tinggal di situ selama seminggu, itu merasakan kenyamanan. Nyaman. Oke. Di rumah kita itu. Mungkin dengan kenyamanan itu pun kita nggak tahu, nggak bertanya kenyamanan dari apa. Pun musafir itu pernah berbilang, suatu saat kalau saya balik ke sini, apakah saya diperbolehkan? Saya pun menjawab, silahkan monggo. Ya, konon di rumah kita ini, di kerajaan ini, pokoknya 3 warna. Oke. Putih, kuning, sama hijau. Itu maksudnya warna dari kerajaannya itu? Betul. Mungkin putih dari kemurnian hati. Oke. Kalau kuning itu dari setiap kuning kan banyak yang disukain. Contohnya emas. Oh iya. Banyak disukain. Ketiga hijau, kita sebagai tumbuhan kalau dibilang itu alam. Asri lah ya. Asri itu. Karena filosofi hijau itu yang mengayomin kita. Kalau putih itu dengan mungkin ketulusan hati yang bersih. Kuning ini selalu disukain. Itu. Oh iya, paham. Oh, dari filosofinya dari itu ya? Ada semua filosofinya. Oke. Jadi makanya ada beberapa orang yang mencoba di situ pun nggak sampai 2 menit pasti akan keluar. Mungkin dengan keniatannya ya, Allahualam itu. Dengan keniatan dia berbeda, mungkin kan penghuni situ pun. Oke, iya. Gitu. Ya, ini cuma sepintas kita memperjelas lagi. Jangan mempercayain sebelum membuktikan. Iya. Itu. Ingat, jangan mempercayain sebelum membuktikan hal-hal yang gimana pun. Kalau kita udah membuktikan, meyakinin, pasti akan berasa tuh keadaan seperti apa. Betul. Tuh. Kita kan belum begitu menceritakan detail kan ini rumah. Oh iya benar. Oke. Rumah ini sebenarnya ada 2 kamar. Oke. Itu yang kita bilang kamar utama, yang kita masuk di dalam kamar itu ada kerajaan. Yang kamar kedua yang sekarang ditinggalin kalau kita pulang kampung. Itu. Ya, di kamar itu sampai sekarang pun nggak ada yang namanya menidurin atau singgah di situ. Iya, semenjak ibu di sini pun juga kalau ibu pulang kampung itu nggak pernah tidur di kamar itu lagi. Nah, kondisi rumah kita itu dibilang rumah Jawa dulu ya, dalam hati itu ya apa adanya. Itu dibilang apa adanya itu seperti rumah yang penghuninya orang Jawa dulu lah. Itu jadi rumah induk dari nenek kita, turun ke ibu, kemungkinan ya turun ke, kalau nggak saya ke abang. Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu. Yang bahas ini rumah di situ pokoknya sampai sekarang pun jarang ditinggalin. Kosong mas. Kosong sampai sekarang. Paling kalau ada hari lebaran buat singgah. Itu. Ya berarti itu rumah tetangga yang saudara-saudara yang ngurusin mas di daerah situ? Dulu ada saudara
anaknya dari lek kita lah. Oh. Belum bangun rumah, tinggal di situ. Cuma betah 2 minggu lah. Oh gitu. Mungkin karena ada keganjilan itu, jadi dia pindah. Padahal rumah itu anaknya saudara itu lek kita yang jejeran rumahnya. Oh. Itu. Ya. Nah kalau keganjilan yang sering dialami sama penghuni rumahnya itu apa aja sih Mas? Oke, yang saya awal tadi ya, yang masalah yang lemari ini di tengah-tengah lah, itu di tengah-tengah, namanya itu ruang tamu lah ini lemari. Oke, buffet. Ya sejenis buffet tapi lemari kuno lah. Oh. Yang pas saya ketiban itu, yang ditolongin sosok inilah, yang kita bilang namanya yang Babang ini. Mungkin kan kalau dulu kan leluhur kita kan kita nggak tahu. Karena kita itu cuma setaunya, oh iya, karena masih kecil kita. Kan kita belum sedewasa ini. Mungkin dengan cerita ibu dulu mungkin ini kakek buyut kita. Oh ya. Kan kita nggak tahu entah siapa keturunan siapa. Yang intinya di rumah itu sering ada kejanggalan seperti itu. Dalam arti kejanggalan, setiap orang tuh pasti nggak betah. Tapi kalau didasarin dengan beda. Kalau insya Allah kalau dengan hati yang bersih, cuma singgah-singgah, itu nggak jadi masalah. Pernah ada kejadian nih. Jadi belum lama ini rumah kita itu diiniin orang PKL. Mungkin dari kuliah ya. PPL ya. PPL lah namanya. Itu pun ada keganjilan. KKN gitu Mas ya? KKN, tapi KKN itunya di rumah kita kan kosong. Dia itu tinggal di situ. Ada keganjilannya katanya yang orang kuliah ini. Setiap hari tuh di kamar itu bunyi dan bunyi. Tuh. Tapi anehnya kamar itu nggak ditinggalin sama orang anak kuliah ini, yang KKN ini. Kalau yang kamar satunya itu selalu tinggalin. Pun saya pun nggak menanyakan lebih detail ya, karena saya di luar kota, mereka di kampung. Nah, kata lek saya, kok ada keganjilan seperti ini terus? Kenapa? Lah saya pun ditanya juga nggak tahu. Mungkin dari inti pertama yaitu mungkin mereka itu nggak mau dengan arti berisik, atau dengan tingkah laku mereka yang senonoh. Itu makanya kita kan nggak tahu ya. Iya kita nggak tahu karena mereka kan namanya anak muda lah. Bercandanya seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi ada keganjilan seperti itu. Entah piring pecah, entah lampu mati hidup itu. Tapi nggak ada sosok yang menampakkan diri Mas? Nggak ada. Oh nggak ada. Mungkin kejailan doang sih ya. Dibilang kejailan doang itu. Makanya yang sumbernya ini langsung itu di kamar utama kalau kita bilang. Kamar utama itu sekarang pun sampai sekarang detik ini pun jarang ditidurin. Mungkin dengan keganjilan itu. Oh, boleh tuh buat teman-teman yang masih penasaran uji nyali kayak gitu Mas. Boleh. Enak main ke Solo, silakan. Nah, sama masih penasaran yang kerajaan di dalam rumah ini nih Mas. Awalnya gimana sih bisa tahu itu dijadikan rumor itu ada kerajaan di situ? Jadi dibilang lek kita lah hitungnya ya. Lek kita itu hitungnya dari adik ibu kita. Beliau hitungannya dibilang orang bisa lah. Itu di situ beliau tuh bercerita seperti itu. Bila mana mungkin ada yang punya kelebihan dalam arti indra lah, coba dicek. Kesana pun silakan monggo. Tanpa dikunci rumah kita sampai sekarang pun. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah barang-barang masih utuh semua. Nah kalau Mas sendiri nih pernah masuk nggak sih ke? Saya mungkin dari mimpi ya. Lihat mimpi. Iya, mimpi itu kan kembangnya orang tidur. Bisa jadi nyata, bisa jadi enggak karena mimpi. Tuh,
Mimpi itu saya pernah ya dibawalah ke dalam itu. Tapi yang pemimpin ini yang waktu itu seperti yang menolongin pas saya ketiban lemari itu. Oh iya iya, Eyang Bambang Sosok ya? itu yang menyebutkan Eyang Bambang. Hmm. Ya, beliaulah yang menolongin kita, yang memperkenalkan diri duduk di singgasana itu. Oh. Tuh. Berarti yang dilihat Mas Aki itu, Mas Lau itu apa aja di sana? Di sana itu ya sejenis kayak kerajaan tapi berwarna keemasan ya. Dari pintu, dari tembok itu warna emas semua. Jadi mungkin memperkenalkanlah, inilah saya. Oke. Dengan ini tempat hitungannya tinggal saya menghuni di rumah di Solo itu. Yang pas di kamar tertentu pun. Nah ini menarik nih, kalau ditarik tali merahnya ke belakang nih Mas. Oke. Maksudnya ke lampau dulu. Lampau. Nah itu benar ada kerajaan atau enggak? Kalau kita bilang mungkin dari sebutan desa kita pun saya yakin itu pasti ada. Oke. Karena desa kita itu namanya begitu angker lah kalau didengarkan. Tuh, desa kita atau kampung kita namanya angker tuh. Nyohor lah ya. Iya, di desa kita itu paling nyohor lah di situ. Dari hal apapun paling nyohor. Berarti ada kemungkinan emang ada itu di zaman Mungkin dengan kemungkinan itu ada, karena pun situ pun deket, nggak jauh dari lereng Gunung Lawu. Oh iya. Dari lereng Gunung Lawu itu paling sekitar 30 menit lah. Nggak jauh dari situ. Ya, di rumah saya itu kan banyak hitungannya. Di kampung saya lah hitungannya. Iya. Itu darah biru itu banyak. Kalau kita bilang itu orang keraton lah, banyak. Oh iya. Keturunan. Keturunan darah biru itu banyak. Tapi kan kita balik lagi, kita Allahualam. Yang penting saya ditunjukkan di rumah saya, di kamar utama itu ada sebuah kerajaan. Dalam arti bukan kerajaan zaman dulu ya, mungkin kerajaan goib. Oh iya. Ya, bagi hitungannya teman-teman podcast kalau pengen lihat yang mempunyai kelebihan dari Allah, bisa dicek. Oke Mas, masih penasaran sama gangguan-gangguan nih. Karena kalau dilihat, maksudnya kalau dari cerita-cerita yang beredar, rumor-rumor ada kerajaan itu, Oke. ya kan? Biasanya kan pasti mengganggu banget nih, bener nggak? Pasti. Sakral banget, Pasti. ya kan? Nah apalagi kalau emang sering ditempatin orang yang singgah kayak orang KKN kayak gitu kan. Oke. Nah, itu pasti kan ada aja yang kelakuannya, mohon maaf, ya kurang beradab lah. Iya. Gangguan-gangguan apa aja sih Mas? Jadi gangguan di situ tuh ya satu itu kayak hitungannya mungkin dari suara ya. Suara dengan suara berisik lah paribasanya. Suara rame bukan berisik. Oh, kayak lagi ada pasar gitu. Iya, suara rame di situ pun sering ada keganjalannya itu selalu pasti ada benda yang dijatuhkan atau dilempar lah di situ. Pun sampai pernah itu namanya kasur aja. Mereka tinggalin pas ada acara, pokoknya ditinggalin. Kasur tuh bisa sobek semua. Cakaran gitu Mas? Sejenis kayak malah bukan cakaran, kayak sayatan ya mungkin. Kayak sayatan pedang ya, atau sejenis apalah itu. Ini. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Mungkin dengan mereka terganggu ya. Pertama kali dengan sunyi, terus seketika rame. Itu mungkin kalau di dunia mereka dengan keramaian kita mungkin dibilangnya bising ya. Iya. Itu. Kan mereka itu nggak mau kan seperti berisik seperti apa kan. Pengennya anteng, ayem, adem. Dan aneh lagi di kamar itu kan
biasanya kamar, walaupun panasnya kayak gimana, terik matahari nih, tetap aja tuh rasa dingin aja itu kamar. Wih, keren sih itu. Iya, merasa dingin aja. Hawanya tuh dibilang dingin tuh kayak anyep lah gitu. Padahal dibilang banyak rumah pemukiman ya. Beda kalau hitungannya sedikit pemukiman. Ini pun padat pemukiman, tapi di kamar itu salah satunya itu dingin. Di kamar utama. Tuh. Berarti itu di tengah-tengah pemukiman padat, Mas ya? Di tengah-tengah pemukiman. Enggak yang dari hutan Enggak. gitu. Kalau di kampung kita itu, di rumah kita ini di pemukiman padat. Dan saya pun dapat cerita dari nenek saya Iya. yang sosok ini tadi, sosok makhluk yang seperti punggawa lah hitungannya. Ini mungkin kalau orang bilang itu sejenis, mohon maaf, perewangan ya. Apa tuh, Mas? Nah, perewangan itu kan, jadi perewangan itu yang membantu nenek kita dulu atau kakek kita dulu. Kalau sekarang bahasanya, Kalau sekarang tuh orang dibilang khodam ya. oh, Mungkin dalam arti khodam juga bisa pendamping ya. iya. Itu. Oh, iya. Terus Mas. Nah, lambat laut kan udah harmon semua. Kita pun juga nggak tahu detailnya gimana ya. Ini kok bisa seperti itu. Seorang hitungannya makhluk astral yang seorang punggawa lah hitungannya. Ini kan bisa bersahabat gitu. Sampai sekarang pun insya Allah dengan izin Allah semuanya. Berarti emang ada teman goib, Mas ya? Ya kalau dibilang teman bukan. Kita saudara lah paribaca. Dalam arti saudara itu masing-masing. Beda tempat tapi tetap bersaudara. Kita adab kita lah. Adab kita seperti apa. Itu. Nah, sosok ini masih menjaga yang di tempat Solo itu? Kemungkinan masih. Kan di tempat Solo itu belum dirubah lagi. Bentuknya seperti dulu. Dan masih rumah dulu lah hitungannya. Iya. Itu. Ya kalau saya yakin itu masih 100% tuh masih yakin itu masih ada di situ. Berarti makin jadi, Mas ya? Karena rumah itu kan kosong, Mas ya? Betul. Kosong. Iya. Berarti lebaran doang kalau di Lebaran tempatnya? doang itu pun. Hari-hari tertentu doang. Dari saya pulang, dari ibu saya pulang itu. Nah, kalau Mas sendiri kalau lagi pulang kampung nempatin tuh kamar itu? Enggak. Oh, enggak. Enggak pernah. Kenapa? Ini waktu kemarin pulang kampung, Iya. itu pun saya sama istri pun nggak nempatin di kamar itu. Tapi ada anak saya itu yang selalu nyamperin ke situ terus. Oke, anak kecil ya? Anak kecil. Gak bisa bohong nih, anak kecil. Iya, mungkin. Ya umur 2 tahun setengah mungkin. Kalau kita bilang, kenapa dia segini? Ada yang ngajakin main ya, Ain ya. Tuh. Tapi aman tuh, Mas? Aman, alhamdulillah aman. Ada tapinya. Oke, apa tuh? Kemarin kan di Solo kan banyak kan kalau toples kue itu kan dari kaca beling. Oh iya. Anak saya pun kena pecahan itu sini. Wih, bahaya dong. Itu kenapa maksudnya? Lagi main? Lagi main. Oh, oke. Lagi main dengan jatuh. Ya deket hitungannya nggak jauh dari kamar itulah. Jatuh dengan sininya pun sobek. Tapi syukur alhamdulillahnya itu cuma sehari kering lukanya itu. Kering pun langsung mampet. Rapet lagi seperti koreng kayak begitu. Kok bisa gitu, Mas? Itu Allahualam. Mungkin kan dibilangnya ada yang ngobatin atau gimana kan kita nggak tahu. Iya. Nah, tapi di zaman modernisasi ini, Mas. Oke. Emang masih percaya kayak gitu ada, maksudnya kerajaan goib lah, pendamping lah. Oke, kalau bagi orang alam ya, mungkin nggak percaya. Iya. Tapi bagi orang yang punya kelebihan, pasti
percaya dan yakin karena kita berdampingan satu. Iya Gitu. sih. Karena emang goib itu rukun Islam juga kan. Betul. Sebelum kita kan diciptakan dia duluan. Rukun iman ya. Oke, diciptakan dia duluan, baru umat manusia yang diciptakan. Itu. Ya wajar kalau mereka itu ada. Karena apa? Seperti kita, mohon maaf ya bagi yang beda agama ya, mohon maaf sebelumnya. Di Islam kan goib. Allah kita goib. Kenapa kita mempercayain kan? Itu. Sama seperti kita mempercayain ini. Nah, kalau di rumah sendiri nih, Oke. kerajaan itu ya Mas, ada nggak sih ritual-ritual khusus nih Mas, yang buat dia tuh tetap adem ayem, nggak ganggu gitu? Penasaran nih. Enggak sih, kalau di situ tuh paling saya cuma ngejikir atau tawasulan lah di situ. Oke. Dengan artian itu kita nggak ada namanya ritual ngebakar, buhur dan sebagainya itu nggak ada. Kita cuma kadang tuh buat sholat, jikiran, udah. Lain-lainnya kayak sejenis meditasi itu nggak. Cuma kita buat sholat sama buat jikiran. Nah, oke. Berarti rumor ini tuh udah melebar belum sih Mas? Maksudnya orang-orang sekitar tahu nggak? Orang sekitar mah beberapa sih yang tahu. Dari mulut ke mulut aja gitu? Dari mulut ke mulut pun ada yang nyaksiin juga, saudara jauh sih. Ada yang nyaksiin juga. Oh, ngeliat langsung? Iya, ngeliat langsung. Makanya dia sempat berpesan sama saya suruh beliin kain 3 warna ini. Untuk apa tuh? Ya katanya buat simbol aja lah katanya. Mungkin kan mereka lebih paham ya dengan simbol apa itu kain putih, kuning, dan hijau ini. Itu. Mungkin di tiga kain ini kan mungkin kan mencukupin semua. Hijau itu sejenis kayak pangan kita. Kuning itu sebagai hitungannya emas. Papan? Emas. iya. Emas itu sejenis begini. Seumpamanya wanita kan kalau pria pakai emas, tapi kan nggak boleh sebagai umat Islam. Tapi kan suka aja kan pasti. Iya dong. Nah, ya. Apalagi cewek pakai emas banyak. Siapa sih yang cowok yang nggak menarik? Itu. Terus yang putih ini kan kebersihan. Kebersihan dari mungkin dari iman kita, kepercayaan kita lah hitungannya. Kepada Sang Pencipta aja. Tapi gini nih Mas, ada kekhawatiran gak nih? Kalau semisal rumor beredar luas kan otomatis ada orang yang menyalahgunakan nih. Mohon maaf. Kayak bersemedi lah apa yang negatif gitu Mas. Oke, kalau ada rumor yang menyebar, kemungkinan ya, kalau mau bersemedi itu, saya pun juga nggak menjamin ya. Dalam arti nggak menjamin begini, keselamatan ditanggung sendiri. Jangan menyalahkan dari pihak yang punya rumah. Itulah. Oke, gitu ada ininya juga ya. Apa ibaratnya adab. Utama adab itu. Oke. Kan adab itu utama sih kalau menurut saya. Adab ada, kepercayaan itu juga adab, juga kita sebagai sesama umat mungkin muslim, mohon maaf ya bagi non muslim atau apa kan adab itu utama bagi saya. Tapi kalau orang nggak punya adab kan ya mungkin kan resiko tanggung sendirilah di situ. Penasaran sih memang kalau yang begini-begini sebenarnya saya itu. Betul. Berarti emang sekarang ini nggak ada yang nempatin Mas ya? Nggak ada ini. Sudah berapa tahun dari 2007 ya? Sampai sekarang. 2007 ya. Iya, mungkin buat singgah cuma hari besar doang sih. Seperti mohon maaf lebaran. Setahun sekali. Tapi kan seterusnya itu kosong dan kosong. Biasanya kalau rumah kosong nggak ditempatin itu kan hawanya beda Mas ya? Pasti. Karena mungkin mereka lah yang dibilang makhluk astral yang akan menempatin atau menyinggahin itu tempat.
Tapi nggak rusak Mas rumah Tapi ditinggal. alhamdulillah masih keker bangunannya. Biasanya rumah kalau ditinggal kosong lama itu kan ada aja ya. Betul. Pasti ada kerusakan-kerusakan lah, bocor gentengnya atau bagaimana kan. Ini alhamdulillah aman. Aman ya. Terus sekarang ini gimana Mas? Masih ada gangguan-gangguan nggak di sana? Kalau menurut informasi dari keluarga di sana ya? Kalau informasi dari kampung nih, Iya. untuk sementara sih aman sih. Oh, aman ya. Mungkin dengan kemarin orang KKN ini kan udah nggak ada ditempatin lagi, Oke. nggak ditinggalin lagi. Mungkin aman sih. Berarti cukup lama dia ya? Di sana nempatin KKN itu? Sekitar ya banyak kan tuh sekitar 1 bulan lebih ya. Wih, lama dong segitu. Iya, habis itu pindah. Hmm. Pindah tapi satu di kampung itu tapi pindah tempat. Dalam arti pindah rumah ini, nggak nempatin di tempat saya ini. Oh. Mungkin dalam artian ada keganjalan ini tadi. Kan kita nggak tahu. Iya sih Mas. Itu. Oke Mas, masih penasaran nih sama kerajaan di rumah nih. Nah, Oke. kalau ada orang nih yang punya kelebihan lah. Dari luar nih, maksudnya dari luar lagi Oke. jalan gitu, tiba-tiba berhenti di depan rumah tuh. Oke. Nah, kalau dia bisa ngelihat, apa yang dilihat? Maksudnya kayak kerajaannya kah, bangunannya, atau emang gerbangnya aja, atau gimana? Mungkin gerbang ya, Oh, gerbang aja. gerbang. Tapi kan kalau gerbang kerajaan itu bisa kelihatan Mas ya, Oke, megah gitu ya. iya, ya itu Oh, saya gitu bilang ya? tadi. Gerbang kerajaan itu sejenisnya megahnya itu kayak dibuatnya dari emas itu tadi. Berarti harusnya kalau orang yang bisa terus lewat gitu kayak ngeliat, wah ini udah bisa tahu gitu ya. Ya, saya yakin pasti tahu. Saya yakin. Mungkin bagi orang yang punya kelebihan nih ya, mungkin tahu. Pun dengan sosok yang kita sebutkan di awal tadi nih, Iya. yang Bambang ini pasti tahu. Tuh, mungkin dibilang yang Bambang ini dia nggak tahu sejenis apa, pokoknya saya lihat itu pakaiannya itu selalu bagus lah. Perwujudannya itu kayak seperti apa sih Mas? Dibilang gede, tinggi besar, pun ganteng. Oh, gitu itu. Mungkin kan kalau orang yang bisa ngelihat mungkin ada ini sosoknya. Wah, kacau nih kalau kayak gini nih. Nah, nih masih penasaran nih. Oke. Kalau kan Mas bilang tadi masih mengikuti sampai sekarang ya. Oke. Ya, kalau untuk di kehidupan sekarang modernisasi ini, Oke. ngebantu nggak sih? Dibilang membantu tuh mereka itu nggak bisa ngebantu. Ngebantu dari hal apa nih? Ya, maksudnya kayak ngasih solusi apa gitu, atau lagi mumet kah, terus kayak ngasih ide-ide gitu atau gimana? Enggak sih, dalam arti ngebantunya itu mungkin dari penjagaan aja sih ya. Oh. Penjagaan. Tapi kalau mohon maaf nih, kalau membantu dengan ekonomi itu kan iya. udah beda. Iya sih. Dalam arti uang kita sama uang mereka kan nggak berlaku. Iya. Tuh jangan terkecoh ya semua. Orang yang namanya uang goib tuh aslinya tuh ada tapi nggak bisa diwujudkan seperti uang kita, nggak ada. Oh gitu ya. Kalau uang goib ya uang goib, nggak bisa namanya kita buat ini itu, nggak bisa. Tuh. Ya khusus di dunia goib aja. Di dunia goib aja. Lah uang mereka, uang kita, uang kita. Dan harus bisa didasarin lagi. Penggandaan uang tuh nggak ada. Sulap itu trik. Sulap trik. Oke. Itu. Nah sama ini Mas, kalau yang dibilang Mas ini tadi kan ibaratnya ada sosok pendamping lah ya kan. Oke. Nah, yang Mas bisa rasakan dan tahu gitu, kalau emang dia lagi datang gitu, ciri-cirinya apa sih kalau kayak gitu? Mungkin dengan bau ya. Maksudnya? Bau wangi. Oh, wangian. Ya, kita nggak bisa namanya entah itu bau melati atau bau wangian seperti wangian itu nggak bisa. Ini kayak beda lah wanginya itu.
Itu mungkin kalau beliau hadir ini dengan wewangian. Oh. Itu. Nah, sama saya masih penasaran tuh kalau dia ini kan sosok yang ini kan menempati Singgasana. singgasananya kan. Iya. Gitu. Nah, di situ ada banyak sosok gak sih Mas yang Mas lihat nih? Maksudnya di sana ada apa dia doang kah? Apa banyak masyarakatnya kah? Atau ada seli-seli atau kayak gimana? Bisa digambarin gitu Mas? Oke, kalau pas saya ini bukan saya diajak ya, dengan mimpi saya itu pun banyak. Banyak ya? Banyak. Tapi mungkin ini kalau dibilang banyak itu dalam arti ya kayak sejenis di kerajaan itu kan ada namanya kayak sejenis patih atau apa. Iya. Tapi beliau ini mendudukin singgasana kursi itu. Saya pun suruh di samping beliau. Samping Mas? Samping pun dikenalkan ini cucu saya. Itu kalau mimpi Allahualam ya, karena ini mimpi itu kembangnya orang tidur. Iya. Itu pun mimpi itu nggak sekali 2 kali. Oh sering? Sering. Dulu tuh sering saya mimpi seperti itu. Pasti kalau hal-hal yang merasa saya nggak enak tuh pasti diwujudkan dengan mimpi. Maksudnya nggak enak gimana? Dalam arti kayak mau kena musibah. Oh, oke. Itu pasti ada pertandaan yang nggak dibilang sayang itu nggak wajar. Oke. Contohnya dulu pernah begini, saya waktu mau sakit, nah, ini pun saksi hidup istri saya sendiri. Saya pun ngomong sama istri saya, Wit, kemungkinan saya besok sakit. Bisa ngerasa gitu ya? Bisa ngerasakan gitu, kan saya aneh. Nah besoknya bener, saya mandi, mau berangkat kerja, itu dengan seketika kita nggak bisa bangun. Dari duduk ini kita nggak bisa bangun, langsung jatuh. Makanya kalau saya bilang, istri saya nih, mohon maaf, Wit, besok saya ini, istri itu udah pikirannya udah kemana-mana. Oh. Mungkin dengan tanda itu mungkin ya. Itu. Berarti kalau misalnya mau ada apa-apa tuh pasti ada Gambaran sedikit lah. Tapi kalau kita itu orangnya kan cuek, masa gambaran apa-apa itu kan cuek. Yang penting kita bismillah aja. Iyalah benar. Itu. Ya pokoknya kita nggak bisa menyebutkan yang Bambang ini seperti apa. Ya pokoknya beliau itu badannya tinggi besar dan berwibawa. Itu. Yang berwibawa ini. Mungkin kalau orang-orang, kalau raja itu sering pakai mahkota, sering pakai ini. Kalau beliau tuh cuma pakai kayak sejenis kudeng ya, kalau kita bilang itu apa? Nah, oke Mas, terima kasih banyak nih udah mau share pengalaman horornya di podcast channel nih. Menarik. Nah, terakhir kira-kira ada pesan dan kesan gak nih buat teman-teman podcast di rumah nih? Oke, pesan dan pesannya selalu yakin. Oke. Yakin bahwa kita itu hidup berdampingan. Tapi jangan mempercayain namanya goib. Bisa menyesatkan. Itu. Yang penting jangan lupa sebelum kemana-mana berdoa. Nah, itu utama sih. Itu. Oke. Itu aja. Udah. Oke Mas, makasih banyak nih udah mau share pengalaman horor di podcast channel ya Mas. Sama-sama. Semoga sehat selalu, sukses amin, dunia akhirat. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau menyaksikan podcast ini via audio, bisa mampir aja ke Spotify kita di podcast channel. Nah, Mas, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Alhamdulillah. Gua, Mas Lau dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.